أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah pendengar yang menyaksikan Al-Furqan TV dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala nikmat, segala rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita masih bisa menghadiri, kita masih bisa melaksanakan ketaatan demi ketaatan, demi untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini adalah nikmat yang sangat besar yang senantiasa kita manfaatkan sebaik mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita yang mulia, baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, dan kepada para pengikut-pengikut beliau yang senantiasa mengikuti beliau sampai akhir zaman. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masih dalam pembahasan kita tentang malapetaka dosa-dosa besar, yang judul buku aslinya adalah Al-Kabair, yang ditulis oleh Al-Imam Az-Zahabi Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Utsman Az-Zahabi rahimahullah, yang wafat pada tahun 748 Hijriyah. Dan kita pada pekan sebelumnya telah menyelesaikan pembahasan yang terakhir, yaitu dalam dosa besar yang ke-9. Dosa besar yang ke-9. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan juga dapat memudahkan kita untuk mengerjakan amalan-amalan soleh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita dari dosa-dosa besar tersebut. Jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita memasuki pembahasan yang selanjutnya, yaitu dosa besar yang ke-10, hendaknya mari kita mengulangi apa yang telah kita ulas pada pertemuan sebelumnya, yaitu dosa besar yang ke-7, yaitu apa? Yaitu memakan riba. Memakan riba. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan riba ini, seorang yang memakan riba ini, dia melakukan dosa besar apabila dia memakan riba tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tinggalkanlah sisa-sisa riba
jikalau kalian termasuk orang-orang yang beriman. Fa illam taf'alu, maka apabila kalian tidak melakukan hal tersebut, fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi, maka umumkanlah peperangan dari Allah dan Rasulnya. Maka seseorang yang enggan meninggalkan dosa-dosa riba, maka secara tidak langsung dia telah berperang melawan Allah dan Rasulnya. Maka dia telah berperang melawan Allah dan Rasulnya. Dan seseorang pasti kalah ketika melawan Allah dan Rasulnya, pasti dia akan dibinasakan, dihancurkan sehancur-hancurnya apabila dia berperang melawan Allah dan Rasulnya. Dia akan mendapatkan dalam hidupnya berbagai macam musibah, berbagai macam kesulitan-kesulitan, berbagai macam kegundahan dan lain sebagainya. Karena dia enggan untuk meninggalkan dosa riba tersebut, padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulihi. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan jauh-jauh hari. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang memakan riba dan orang-orang yang memberikan riba tersebut. Dan di riwayat lain wa syahidaihi wa katibahu, dan dua orang saksi dan penulis transaksi riba tersebut. Maka hendaklah seseorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir, hendaklah dia menjauhi dosa besar ini, dosa riba ini. Hendaklah dia benar-benar menjauhi segala hal yang berkaitan dengan dunia ribawi, karena ini termasuk dosa besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Kemudian selanjutnya kita telah membahas juga tentang dosa besar yang ke-8, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim, menghabiskan harta anak yatim secara zalim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta-harta anak yatim secara zalim, sebenarnya apa yang mereka makan, sebenarnya apa yang mereka masukkan ke dalam perut-perut mereka tersebut adalah neraka, adalah api neraka yang sangat panas. Apa yang mereka masukkan ke dalam perut mereka tersebut sebenarnya itu adalah api neraka yang sangat panas yang dia masukkan ke dalam perut mereka. Wasayaslawna sa'ira, dan mereka akan merasakan panasnya hal tersebut pada neraka tersebut. Wasayaslawna sa'ira, mereka akan memasuki neraka yang menyala-nyala tersebut. Dan ini juga memakan harta anak yatim, ini termasuk 7 hal yang membinasakan, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyebutkan di antara 7 hal yang dapat membinasakan tersebut, satunya adalah aklu malil yatim. Salah satunya adalah aklu malil yatim, memakan harta anak yatim, yaitu secara zalim. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, dan setiap seseorang yang menjadi wali anak yatim tersebut, seseorang yang menjadi wali anak yatim tersebut, kalau seandainya dia orang yang tidak mampu, dia adalah orang yang fakir, dia adalah orang yang miskin, kemudian memakan dari harta anak yatim tersebut bil ma'ruf, bil ma'ruf, dengan secara patutnya, sepatutnya dia memakan harta anak yatim tersebut, fala ba'sa alaih, maka itu tidak mengapa. Dan adapun yang lebih dari sesuatu yang wajar, yang lebih dari sesuatu yang wajar, maka itu adalah sesuatu yang haram dan yang tidak berbarokah sama sekali. Maka itu masuk ke dalam kezaliman. Lebih dari hal yang wajar, itu adalah sebuah keharaman
dan sangat-sangat tidak barokah sama sekali. Dan ma'ruf tersebut, yang sewajarnya tersebut, itu dikembalikan kepada kebiasaan, ya, adat tata krama manusia, ya, yang terlepas dari tujuan-tujuan yang keji, ya, yang terlepas dari tujuan-tujuan yang keji, maka dikembalikan urusan tersebut kepada kebiasaan manusia. Apa yang dianggap manusia itu hal yang wajar, maka itu merupakan hal yang wajar. Tapi apa yang dianggap manusia, ya, tata krama, adat di situ mengatakan itu hal yang zalim, maka itu adalah sesuatu yang zalim, maka dia termasuk, ya, termasuk dari orang-orang yang berbuat dosa besar, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim. Maka ini dosa besar yang ke-8. Kemudian dosa besar yang ke-9, ya, apa yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah adalah dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau rahimahullah, sebagian ulama, ya, mereka berpendapat bahwasannya kedustaan atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dapat merupakan sesuatu kekufuran yang bisa memindahkan dia dari agama Islam, ya. Dan sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwasannya berdusta, sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dalam menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka ini adalah kekufuran yang murni, ya, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, sengaja berdusta atas nama Allah dan Rasulnya agar menghalalkan hal yang haram atau mengharamkan hal yang halal. Ini, ya, merupakan kekufuran yang murni, kata beliau. Ya, adapun yang kita bahas, ya, yang dibahas dalam dosa besar yang ke-9 ini adalah, ya, berdusta selain masalah hal tersebut. Ya, berdusta dalam masalah selain hal tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna kadziban alayya laisa kakadzibin ala ghairi." Sesungguhnya berdusta atas namaku bukan seperti berdusta atas nama orang lain. Barang siapa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia mempersiapkan tempat duduk dia di neraka. Maka ini ancaman, ya, ancaman yang sangat besar. Seseorang hendaklah dia mengecek terlebih dahulu, ya, apakah yang akan disampaikan tersebut itu adalah benar-benar dari Nabi Muhammad SAW atau bukan. Karena menyandarkan sesuatu perkataan, ya, kepada Nabi Muhammad SAW dan itu bukan merupakan perkataan beliau, nah, ini merupakan dosa besar, ya, dosa besar yang hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Maka hendaklah seseorang muslim berhati-hati, ya, dalam hal tersebut, tidak bermudah-mudahan dalam mengucapkan, ya, Nabi SAW bersabda dan lain sebagainya. Kemudian apa yang beliau sampaikan sallallahu alaihi wasallam, man ra'a anni haditsan, barang siapa yang meriwayatkan dariku suatu hadis dan dia menganggap bahwasannya hal itu dusta, maka dia termasuk di antara orang-orang yang berdusta. Oleh karena itu, ya, kita mengetahui dari hadis-hadis ini, ya, yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya secara terperinci, kita mengetahui bahwasannya meriwayatkan hadis maudhu', meriwayatkan hadis yang palsu, itu tidak dihalalkan. Hukumnya haram meriwayatkan hadis maudhu' atau hadis palsu yang diada-adakan, yang dibuat-buat atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita
dosa besar yang ke-10. Itu apa yang disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Kabair. Dosa besar yang ke-10 adalah iftaru Ramadhana bila udhrin wala rukhsah. Ya, membatalkan puasa pada bulan Ramadan tanpa adanya udzur dan tanpa adanya rukhsah. Dia tidak memiliki udzur dan juga tidak memiliki rukhsah. Artinya dia membatalkan puasa yang notabene puasa Ramadan yang merupakan kewajiban ya, dan merupakan rukun Islam wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan, maka seorang ini membatalkan puasa Ramadan tersebut tanpa adanya udzur ya, tanpa adanya udzur, tanpa ya, sebab-sebab yang memang diperbolehkan oleh syariat ya, seperti sakit ya, ataupun seorang yang sudah pada umur tua renta, maka diberikan udzur pada mereka boleh untuk tidak berpuasa dan juga tidak memiliki rukhsah. Orang ini tidak memiliki rukhsah, tidak memiliki keringanan. Ya, seseorang ketika dalam keadaan safar maka dia mempunyai rukhsah, maka dia mempunyai keringanan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan tersebut melalui lisan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang boleh meninggalkan puasa pada bulan Ramadan dalam keadaan safar. Tapi orang ini ya, seseorang ini dia meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur dan tanpa adanya rukhsah, maka ini termasuk dosa besar. Ya, ini termasuk dosa besar seperti pada pembahasan kita pada sore hari ini, yaitu dosa besar yang ke-10. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi membawakan ya, perkataan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan hadis ini dhaif. Ya, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Az-Zahabi, hadza lam yathbut. Ini tidak tetap, artinya tidak sahih. Maka hadis ini dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aftara yauman min Ramadan." Barang siapa yang membatalkan ya, puasanya satu hari saja pada bulan Ramadan, min ghairi udhrin wala rukhsatin, tanpa memiliki udzur dan tanpa memiliki rukhsah, keringanan, lam yaqdihi siyamud dahri walau shamahu ya, maka puasa sepanjang masa ya, sepanjang masa tidak akan menggantikannya ya, tidak akan menggantikan puasa yang dia tinggalkan ya, satu hari yang dia tinggalkan pada bulan Ramadan tersebut ya, maka puasa sepanjang masa tidak akan bisa menggantinya sekalipun orang tersebut melakukannya. Seandainya dia melakukan puasa sepanjang masa untuk menggantikan satu hari ini yang dia sengaja meninggalkan hari tersebut yang seharusnya dia berpuasa, maka itu tidak dapat menggantikannya. Tapi hadis ini hadza lam yasbut, yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi hadza lam yasbut, hadis ini tidak tetap dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya hadis ini ada kelemahan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu, salat yang 5 ya, 5 waktu salat, subuh ya, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu salat. Wal jumu'atu ilal jumu'ah, dan dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya, dari satu Jumat ke Jumat yang lainnya. Wa ramadhanu ila ramadhana, dan dari satu Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Kafaratun lima bainahunna, ya, pelebur dosa-dosa antara satu dengan yang lainnya ya, antara satu sholat dengan sholat yang selanjutnya, dengan sholat yang selanjutnya, ini meleburkan dosa-dosa kita. Kapan? Majtuni batil kabair ya, majtuni bati al kabairu, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Jadi selama dia meninggalkan dosa-dosa besar tersebut, maka ketika dia melakukan kesalahan ya, melakukan dosa-dosa selain dosa besar,
maka antara satu ketaatan dengan ketaatan yang lainnya, antara satu salat dan salat yang lainnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, antara satu Jumu'ah dengan Jum'ah yang lainnya, itu menggugurkan dosa-dosa, meleburkan dosa-dosa. Ya. Maka ini ya, suatu pahala yang sangat luar biasa yang diberitahukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama seseorang tersebut meninggalkan dosa-dosa besar, ya, meninggalkan dosa-dosa besar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa qala sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin. Ya, buniyal islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 perkara. Islam dibangun di atas 5 perkara. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Perkara yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat, bersaksi bahwasannya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad Rasulullah ya adalah utusan Allah. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat, wa shaumi Ramadan. Ya, wa shaumi Ramadan, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Maka ini adalah ya dasar-dasar pondasi Islam. Wa hajjil bait, dan berhaji ke Baitullah. Maka seseorang apabila meninggalkan puasa Ramadan tersebut tanpa udzur dan tanpa rukhsah, maka dia telah melakukan dosa besar. Ya, maka dia telah melakukan dosa besar. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, wa qala Hammad bin Zaidin an Amr bin Malik an-Nukri an Abil Jauza an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, ya, yang intinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ural islami wa qawaidud dini salasatun. Ya, tali simpul Islam dan juga pondasi-pondasi agama. Ya, tali-tali simpul Islam dan pondasi-pondasi agama ini ada 3 yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Yang pertama, syahadatu alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada ya Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wassalah, dan juga salat, yang mendirikan salat. Wa shaumu Ramadan, dan yang ketiga adalah berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian beliau mengatakan, faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun. Ya, faman taraka wahidatan minhunna fahuwa kafirun. Maka barang siapa yang meninggalkan salah satu di antara 3 perkara tersebut, maka dia dihukumi sebagai orang yang kafir, keluar dari keislaman. Kemudian Ibnu Abbas melanjutkan perkataan beliau, tsumma qala Ibnu Abbas, wa tajiduhu katsiral mali walam yahujja walam yuzakki wala yahillu damuhu hadza khabarun sahih. Ini adalah kabar yang benar. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, dan engkau melihat, ya, wahai kaum muslimin, dia orang ini itu banyak memiliki harta, dan dia tidak berhaji, walam yahujja, dia tidak berhaji, dan juga dia tidak menunaikan zakat. Ya, meskipun demikian, wala yahillu damuhu, namun demikian dia tidak halal darahnya. Ya, ketika ya, dia sudah bersyahadat dan kemudian tidak melaksanakan hal-hal tersebut, maka tidak serta-merta dia dihukumi kafir. Ini pembahasan yang sangat terperinci, ya. Pembahasan yang sangat terperinci. Tidak serta-merta ketika seseorang yang meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut,
maka langsung dihukumi kafir, tidak. Ya, ada pembahasan yang sangat terperinci ya di kalangan para ulama. Maka di sini Ibnu Abbas mengatakan wala yahillu damuhu, namun demikian ya meskipun dia banyak harta kemudian dia tidak berhaji dan juga tidak menunaikan zakat ya, maka meskipun demikian dia tidak halal darahnya. Artinya dia tidak kafir. Dia tidak kafir ya, sebelum datangnya hujjah dan hilangnya penghalang-penghalang seperti yang dijelaskan secara terperinci oleh para ulama dalam bab ini. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, "Man lam yada' qaula zuri wal amal bihi." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta dan juga perbuatan-perbuatan yang dusta, wal jahla, dan juga kejahilan, ya, kejahilan, fala hajata lillah bi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hajat pada puasanya. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki hajat pada puasanya, yaitu dengan dia meninggalkan makanan dan juga minumannya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh pada orang tersebut. Karena dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan tadi, perbuatan dusta, perkataan dusta, kejahilan dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada apa yang dia tinggalkan tersebut. Ya, puasanya Allah tidak butuh. Ya, dia tinggalkan makan, dia tinggalkan puasa, tapi dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, ucapan-ucapan dusta tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada puasa orang ya semacam ini. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anfum ri'in adraka syahra ramadhana falam yughfar lahu. Ya, raghima anf, semoga tersungkur ya hidung seseorang, ya, anfum ri'in, semoga tersungkur hidung seseorang. Ya, ini kiasan agar apa? Semoga dia celaka. Ya, seorang ketika tersungkur hidungnya ke tanah, ke atas tanah, maka ini apa? Alamat dia kecelakaan, ya, kecelakaan. Semoga dia celaka. Siapa? Adraka syahr Ramadan, seseorang yang menjumpai bulan puasa. Ya, bulan Ramadan, ya, bulan Ramadan, falam yughfar lahu, maka kemudian dia tidak diampuni ya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia tidak berpuasa di sini. Ya, tidak berpuasa, meninggalkan puasa Ramadan tersebut tanpa ada uzur, tanpa adanya keringanan, tanpa ada rukhsah. Maka ya ini tanda-tanda kecelakaan bagi seseorang. Celaka dia. Ya, celaka karena tidak melaksanakan puasa pada bulan Ramadan padahal dia menjumpai bulan yang mulia tersebut. Kemudian hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi melanjutkan, beliau mengatakan wa indal mu'minina muqarrarun, dan bagi orang-orang mukmin terdapat ketetapan, dan bagi orang-orang yang beriman terdapat ketetapan. Apa? Man taraka shauma ramadhana bila maradin wala gharadin fa innahu syarrun minaz zani. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya sakit, ya, karena sakit ini merupakan udzur, dan tanpa ada gharad, dan tanpa ada halangan, ya, karena perempuan pun dia ketika terdapat halangan maka dia tidak berpuasa. Ini orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang menghalangi dia untuk berpuasa, dia tidak berpuasa. Maka orang yang seperti ini, kata Imam Az-Zahabi, dan ini merupakan sebuah ketetapan yang telah disepakati oleh seluruh kaum muslimin, fa innahu syarrun minaz zani, maka dia lebih buruk daripada orang yang berzina. Dan juga wal makkas, juga orang-orang yang mengambil upeti, mengambil pajak secara zalim, lebih buruk dari orang tersebut. Wa mudminil khamri, dan dia juga lebih buruk daripada seseorang pencandu khamr, ya, pecandu khamr.
Maka orang yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada udzur, tanpa ada halangan, maka orang ini lebih buruk daripada orang pecandu khamar, lebih buruk daripada orang yang mengambil pajak secara zalim, lebih buruk daripada orang yang berzina. Ya. Bal yashukkuna fi islamihi. Kemudian beliau selanjutnya mengatakan bahkan ya, mereka kaum muslimin itu ragu-ragu dalam keislaman orang yang meninggalkan puasa Ramadan pada bulan Ramadan. Ya. Bahkan mereka ragu-ragu. Apakah orang ini dia Islam atau bukan? Kok orang Islam tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Itu dipertanyakan keislamannya. Ya syukun, ya ragu dalam keislamannya. Wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal. Dan mereka mengira ya kepada orang tersebut ini orang zindik, ya munafik, dan juga orang yang al-inhilal, menyimpang. Ya menyimpang dari jalan yang lurus. Orang kenapa tidak berpuasa? Maka orang mungkin orang ini zindik dan lain sebagainya. Maka anggapan-anggapan ini muncul karena dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan tanpa adanya halangan. Maka ini ya dosa besar yang ke-10 yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya sehingga kita senantiasa mengerjakan ya puasa-puasa Ramadan tersebut dengan baik dan sempurna. Kemudian dosa besar yang selanjutnya, ya, dosa besar yang ke-11. Beliau mengatakan al-firaru minaz zahfi. Ya, al-firaru minaz zahfi. Kabur dari medan pertempuran. Kabur dari medan pertempuran. Karena medan pertempuran ini merupakan jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala dan merendahkan serendah-rendahnya kekufuran. Maka lari atau kabur tunggang langgang dari pertempuran tersebut merupakan dosa besar. Ya, merupakan dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuwallihim yauma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bi ghadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Dan barang siapa yang berpaling ya pada waktu itu, ya berpaling dan kabur ya tunggang langgang dari medan pertempuran tersebut, ya illa mutaharrifan, kecuali untuk berbelok, ya untuk berbelok untuk melakukan siasat-siasat liqital, sebuah peperangan, au mutahayyizan, atau hendak menggabungkan dirinya dengan pasukan lain. Ya. Faqad ba'a bi ghadabin minallah, maka orang yang kabur tersebut maka dia telah kembali dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Boleh kabur tapi dengan melakukan siasat, ya berbelok untuk melakukan siasat. Atau dia membelakangi pasukan tersebut karena untuk menggabungkan dirinya ke pasukan yang lain, maka itu dibolehkan. Tapi lari tunggang langgang dari pertempuran tersebut, ya dari medan pertempuran tersebut, maka ini dia akan mendapatkan kemurkaan ya dari Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam, dan tempat kembalinya tidak lain dan tidak bukan adalah neraka jahannam, wa bi'sal masir. Dan tentunya neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillahi min dzalik, nas'alullaha as-salamata wal afiyah. Dan juga kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya beliau mengatakan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah ya oleh diri kalian 7 hal yang dapat membinasakan. Fadzakara minha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 hal-hal yang dapat membinasakan tersebut adalah at-tawalli yaumaz zahaf, kabur tunggang langgang
dari medan pertempuran ketika peperangan. Ini termasuk hal yang dapat membinasakan seseorang. Dia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tempat kembalinya adalah di neraka Jahannam. Wal'iyadu billah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Maka kemudian kita melanjutkan pembahasan kita ke dosa besar yang ke-12. Ya. Dosa besar yang nomor 12. Apakah itu? Al-Imam Az-Zahabi beliau mengatakan az-zina. Dosa besar. Yang selanjutnya yang nomor 12 ya, adalah zina, berbuat zina. Ya. Meletakkan ya, kemaluannya ya, kepada kemaluan ya, yang selain jenis tanpa hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meletakkan kemaluannya dalam hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah definisi zina. Wa ba'duhu akbaru itsman min ba'din. Dan sebagiannya ya, itu dosanya lebih besar dari sebagian yang lain. Jadi dosa zina ini bertingkat-tingkat. Ya, ada yang paling besar, nanti akan disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi dalam akhir pembahasan ini. Dalam akhir pembahasan dosa besar zina, ada dosa zina yang paling besar. Apa itu? Nanti akan kita bahas insyaallah kalau sudah sampai pada waktunya. Maka di sini beliau mengatakan dan sebagian ya dosa zina ini ada yang lebih besar dari sebagian dosa zina yang lainnya. Qala Allah Ta'ala wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Surat Al-Isra ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan janganlah kalian mendekati zina karena zina tersebut adalah suatu perbuatan yang keji dan seburuk-buruknya jalan. Ya, mendekati saja tidak boleh, ya apalagi berbuat zina tersebut. Mendekati zina saja tidak diperbolehkan, apalagi mendekati langsung kepada zina tersebut, dan hal-hal yang mendekatkan pada zina tersebut sangatlah banyak. Maka mendekatinya saja, mendekati hal-hal yang dapat menjerumuskan diri kita kepada zina itu tidak boleh. Ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala karena itu termasuk ya, hal yang keji dan termasuk jalan yang sangat buruk. Qala ta'ala, kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, dan orang-orang yang tidak menyembah ya selain Allah ya, dan orang-orang yang tidak menyembah bersamaan kepada Allah Tuhan yang lainnya. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haq. Ya. Dan mereka tidaklah ya membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wala yaznun. Ya wala yaznun, dan mereka bukanlah orang-orang yang berzina. Maka ini adalah sifat-sifat ibadur rahman, sifat-sifat hamba ar-rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan yang lainnya. Ya. Berdoa bersama dengan berdoa kepada Allah, ya dia berdoa kepada hal-hal yang lain, sesembahan yang lainnya. Mereka tidak melakukan hal tersebut, dan juga tidak membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Dan juga mereka tidaklah berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, berbuat kesyirikan, ya, membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, dan juga berzina, mereka yang berbuat tersebut akan mendapatkan dosa yang besar. Yudha'af lahul adzab, akan dilipat gandakan baginya azab.
pada hari kiamat, yaumul qiyamah, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan kekal di dalamnya dengan keadaan hina, illa man tab, kecuali orang-orang yang bertaubat. Ya, ini kata Imam Az-Zahabi, illa man taba ila akhir al-ayat, sampai terakhir ayat tersebut, kecuali orang-orang yang bertaubat. Maka barang siapa yang bertaubat, Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya, akan menerima taubatnya selama ya nyawa masih di dalam badan. Ya, masih dalam badan. Adapun ketika ya, dia telah meninggal, maka tidak diterima taubat tersebut. Ya, atau nyawa telah berada di kerongkongan, maka tidak terima taubat tersebut, selesai ya, selesai urusannya. Wa qala Allah taala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Wanita dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah ya setiap dari wanita dan laki-laki tersebut mi'ata jaldah, 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah, dan janganlah kalian ya berbelas kasih ya, kepada kedua orang tersebut dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. In kuntum tu'minuna billah, jikalau kalian merupakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya dijelaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Maka apabila kita membaca tafsir ya ayat ini ya, atau tafsir surat An-Nur, maka kita akan mendapatkan faidah-faidah yang sangat banyak. Maka kita sekarang ya, bukan menjelaskan tentang tafsir secara mendetail ya, mendetail, tapi dalil-dalil yang disampaikan ya di sini adalah mengenai dosa besar zina tersebut. Maka yang kita garis bawahi di sini adalah az-zaniyatu waz-zani ya, az-zaniyatu waz-zani, laki-laki dan perempuan dan laki-laki yang berzina. Maka ini merupakan dosa besar, dan mereka apabila berzina dan dibawa kepada dan tetap dieksekusi ya, benar-benar mereka melakukan perzinahan tersebut, maka mereka dicambuk dengan 100 kali cambukan. Dan janganlah seorang imam dia merasa ya mengasih sayang ya, janganlah dia berbelas kasih kepada kedua orang tersebut dalam rangka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala apabila dia beriman kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Ya, laki-laki yang berzina, dia tidak mengawini kecuali ya perempuan yang berzina atau ya wanita yang musyrik. Seseorang laki-laki dia tidaklah mengawini kecuali wanita yang berzina dan juga wanita musyrik. Waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Dan wanita yang berzina dia tidaklah dikawini kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan hal tersebut bagi orang-orang yang beriman. Ya, dan diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang menjaga kesuciannya, tidak boleh menikah ya dengan laki-laki yang menjaga kesuciannya, tidak boleh menikah dengan wanita-wanita pezina dan sebaliknya. Dan sebaliknya wanita-wanita yang suci yang menjaga kesuciannya, maka tidak boleh mereka dinikahkan ya kepada laki-laki yang berzina. Dan seperti itu. Dan seperti itu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyudzanbi a'zam, apakah ya dosa yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, bahwasanya engkau menjadikan ya sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menciptakanmu. Qala tsumma ayyun, kemudian dia mengatakan, apalagi wahai Rasulullah? Qala an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'ak,
Ya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau membunuh anakmu karena engkau khawatir dia akan makan bersamamu. Ya, dia khawatir rezekinya akan habis ketika kedatangan anaknya tersebut, maka dia membunuh anaknya. Maka ini termasuk dosa besar dan telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala tsumma ayyun, kemudian mengatakan apalagi wahai Rasulullah? Qala antuzaniya halilata jarika. Kemudian selanjutnya yang beliau sampaikan, engkau berzina dengan istri tetangga, istri tetangga. Maka ini merupakan dosa besar yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya apakah dosa yang paling besar. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim rahimahumullah. Kemudian sebelum kita tutup pembahasan kita pada sore hari ini, kita akan membahas satu hadis yang disampaikan oleh Imam Az-Zahabi di sini tentang dosa besar tersebut, dosa besar zina ini dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waqal la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina, tidaklah seorang yang melakukan perbuatan zina ketika dia berzina tersebut adalah sebagai orang yang beriman. Wala yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang yang mencuri ketika dia mencuri tersebut dalam keadaan beriman. Wala yashrabul hamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Dan tidaklah seorang yang meminum khamr ketika dia meminumnya dalam keadaan beriman. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Apakah maksud dari hadis ini? Apakah dia keluar dari keislaman tersebut? Tentunya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah telah bersepakat bahwasannya seseorang yang mengerjakan dosa besar tentunya dia tidak keluar dari keislaman tersebut. Tapi dia adalah seorang yang fasik. Seorang yang fasik, dia dihukumi sebagai orang yang fasik, bukan dihukumi sebagai orang yang kafir. Karena meyakini bahwasanya orang yang berbuat dosa besar ini dia kafir, ini merupakan akidah khawarij yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, menjelaskan kepada kita apa maksud dari perkataan beliau sebelumnya tersebut. Apa itu? Beliau mengatakan idza zanal abdu kharaja minhul imanu fakana kadzullah. Apabila seorang hamba berzina, maka keluar darinya keimanan tersebut, dan keimanan tersebut bagaikan bayangan yang menaunginya, bayangan yang menaunginya. Keimanan tersebut keluar darinya, bagaikan bayangan. Faidan qala'a minha, dan apabila dia melepaskan dirinya dari perbuatan yang keji tersebut, artinya melepaskan diri artinya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan yang keji tersebut. Apa selanjutnya? Raja'a ilaihil imanu. Maka akan kembali kepadanya keimanan tersebut. Akan kembali keimanan tersebut apabila dia bertaubat, apabila dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatannya, tidak ingin mengulanginya, dan berazam dan bertekad kuat untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Dan dia berbuat berbuat islah, memperbaiki dirinya dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu mengembalikan keimanan tersebut dari dirinya, mengembalikan keimanan tersebut kepada dirinya yang sebelumnya telah dicabut darinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab beliau Al-Mustadrak, dan beliau mengatakan hadza ala syartil Bukhari wa Muslimin, dan hadis ini merupakan syarat Al-Imam Al-Bukhari, sesuai dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan juga syarat Al-Imam Muslim. Maka pembahasan kita
masih banyak nih hadis-hadis yang akan disampaikan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam pembahasan dosa besar yang ke-12 ini, yaitu dosa besar zina. Dan insya Allah akan kita sampaikan ya pada pertemuan selanjutnya. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Maka kita cukupkan pertemuan kita pada sore hari ini. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik serta hidayahnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu dan juga amal, ya, sehingga kita dapat mengakhiri hidup kita dengan husnul khotimah dan dapat menjauhi dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.